Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah bersama-sama di tengah kesibukan kita. Mungkin sebagian teman-teman pulang kerja, sebagiannya mungkin pulang kuliah atau mungkin pulang sekolah. Semoga Allah berikan keberkahan di aktivitas selama satu harinya. Di malam ini kita akan bahas, tadi teman-teman MC sudah mengangkat judulnya itu tentang komentar. Tema yang orang pikir itu sederhana, tapi kalau kita lihat dalam Quran, ternyata pembahasan komentar ini pembahasan yang sangat prinsipil, pembahasan yang sangat fundamental, pembahasan yang kalau kita gagal dalam berkomentar, maka yang berantakan itu satu umat. Jadi Islam ketika bicara hal yang terutama ketika teknologi dengan sangat maju hari ini ya, orang merasa setiap orang bisa komen. Orang Arab mengatakan likulli khitabin kalam. Setiap pembicaraan selalu ada komennya. Apapun yang dibahas selalu ada komennya. Maka di zaman seperti ini kita perlu lihat lagi sebenarnya ketika membahas komentar-komentar seperti itu, Al-Quran ngomong apa sih sebenarnya. Dan saya akan berangkat dengan surat yang saya yakin teman-teman sudah hafal semuanya. Bahkan sebagian kita sudah hafal surat ini sebelum bisa membaca Quran. Surat ini surat paling pendek. Bisa tebak surat apa? Ada yang tahu surat apa? Surat paling pendek suratnya. Top 3 lah, top 3 surat terpendek. Al-Baqarah. Oh beda level lah. Buat saya Al-Baqarah suratnya pendek Ustaz. Saya kalau baca satu rakaat itu Al-Baqarah. Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Apa? Ada yang tahu? Apa? Al-Kautsar, apa lagi? Al-Ikhlas, apa lagi? Satu lagi. Ada lebih pendek dari An-Nas, cuma tiga ayat. Al-Asr. Al-Asr. Ini ayat surat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kita tulis ayatnya. Sebenarnya yang kita bahas itu cuman ayat bagian terakhirnya aja, ayat ketiganya aja. Saya nggak bahas ayat awal dan keduanya. Tapi Allah buka di awal itu dengan kata wal 'asri. Artinya apa al 'asr itu? Masa atau waktu. Tapi dalam bahasa Arab, kalau artinya masa atau waktu, ada bahasa Arab yang lain untuk kata masa atau waktu. Ada yang tahu? Waktu itu sendiri bahasa Arab. Al-waqtu. Waktu itu sendiri bahasa Arab. Kenapa Allah tidak bersama dengan wal waqti? Atau yang lain itu as-sa'ah. As-sa'ah juga bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia tuh saat. Saat itu, waktu itu, kan begitu kan? Juga bahasa Arab. Atau masa yang lebih dekat itu daqiqah. Daqiqah itu masa atau detik. Tapi Allah gunakan kata al-asr. Al-asr itu satu maknanya artinya adalah waktu, satu. Tapi kalau digunakan kata al-asr, makna yang kedua juga waktu asar. Tahu waktu asar? Al-asr itu artinya ini. Asr itu artinya sesuatu yang kalau di Mesir itu ada namanya asir. Asir. Tulisannya ini ya. Asir itu artinya jus. Jus buah itu namanya asir. Kenapa disebut asir? Karena jus itu diperas, terus perasannya itu netes-netes tuh.
Nah kata asr, masa itu diambil dari itu. Kalau dulu antum tahu jam pasir kan? Jam pasir kalau dibalikin tuh, terus dia netes sampai habis jam itu. Nah, inspirasi kata al-asr itu dari kata perasan. Quran mengatakan awan itu wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Al-mu'sirat itu artinya sesuatu yang memeras di atas. Jadi awan itu Al-Quran menggambarkan awan itu seperti memeras dan itulah turun tetes hujan. Dan kata al-asr itu diambil dari inspirasinya itu. Titik gitu. Dan itu disebut dengan satu maknanya lah waktu. Makna yang kedua adalah dia waktu asar. Waktu asar itu artinya kalau kita hitung pakai qamariyah, pakai perhitungan bulan, itu berbeda dengan matahari. Kalau perhitungan matahari, hari Senin itu dimulai sejak kapan? Jam 00 tadi malam. Ini sekarang nih hari apa nih? Hari Senin ya. Jadi Selasa ya, maaf. Selasa ya, berasa hari Senin aja semuanya. Every day is Monday. Heavy day. Hari taruhlah Selasa ya. Selasa itu dimulai dari 00.00 kan? Iya kan? Sampai nanti jam 23.59 gitu kan? Kalau pakai kalender matahari ini. Tapi kalau pakai bulan, qamariyah, perhitungannya waktu itu dimulai sejak kapan? Maghrib tadi, tapi sekarang hitungannya hari apa? Kalau pakai Rabu. Jadi Selasa itu dimulai dari maghrib sampai maghrib. Jadi hari Selasa udah habis. Kalau pakai kalender Hijriyah, kalender qamariyah ini, sekarang ini udah hari Rabu. Kata orang sebutnya hari Selasa malam Rabu. Karena malam ini bukan milik malam hari Selasa, malam ini milik hari Rabu. Kita bilang Sabtu malam Minggu. Nah malam itu milik hari Minggu sebenarnya, bukan milik hari Sabtu. Milik hari Sabtu adalah Jumat malam Sabtunya itu. Nah itu hitungan qamariyah. Artinya satu hari dalam tahun Hijriyah itu atau hitungan bulan berakhir waktunya kapan? Kapan waktunya? Kalau hitungan kalender bulan, hari kita itu berakhir kapan? Satu hari kita? Maghrib. Nah kalau asar, disebut asar, berarti asar itu waktu yang udah mau maghrib. Iya kan? Kalau zuhur itu masih jauh, masih setengah hari. Apalagi subuh masih jauh banget. Tapi kalau asar itu udah mepet. Kan kalau satu hari itu ada 24 jam. Ini dari maghrib ke maghrib nih. Ada 24 jam. Nah dari asar ke maghrib itu udah sisa berapa jam? Paling 3 jam. Berarti udah 21 jam habis, sisa tinggal 3 jam doang tuh. Berarti udah mau habis. Dan Allah katakan, Allah bersumpah demi waktu. Dan waktu yang Allah bersumpah itu spesifik. Allah bersumpah demi waktu yang makin lama makin habis. Itu tuh. Dan ketika Allah bersumpah itu, semua kita, semakin kita tua, kita tuh merugi. Innal insana lafi khusr. Setiap individu semakin tambah tua kita, semakin rugi kita. Kita ketika lahir teman-teman, waktu kita lahir, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, lahirkan dalam keadaan fitrah. Ketika taruhlah seorang berumur, ini dia meninggal umur 63 tahun, taruhlah usia Nabi. Dia usia 0 tahun, ini usia fitrah nih. Orang kalau meninggal usia 0 tahun, masuk surga apa masuk neraka? Surga, fix masuk surga, iya kan? Kalau 1 tahun fix surga, karena dia nggak bikin dosa, dia masih dekat dengan fitrah. Semakin tambah tua dia, semakin jauh dari fitrah. Iya kan, semakin tambah semakin jauh. Kalau usianya udah 30 tahun, berarti jarak dia dengan fitrah 30 tahun. Dan Allah katakan, semakin bertambah waktu, semakin tua kalian dalam keadaan rugi. Kata Allah begitu. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah bilang sungguh insan, setiap individu, saya, antum, si fulan, si Ahmad, si Mahmud, si Zulkifli, si Zakaria, si Solihah, si Khadijah, siapapun itu, setiap orang itu semakin tambah tua, dia pasti dalam keadaan merugi. Dia rugi terus. Itu default positionnya manusia. Kemudian Allah katakan kecuali. Jadi ayat ini, surat Al-Asr ini surat yang sangat powerful teman-teman. Jadi kalau antum saya gambarkan itu ada guru atau dosen di kampus. Ada dosen yang mengatakan begini, para teman-teman mahasiswa, kalau saudara ingin IPK saudara itu 3,8, 3,9 atau bahkan cum laude 4,0, maka lakukanlah 1, 2, 3, 4. Ada dosen itu kan? Ada dosen lain,
Atau dosen yang sama dia ngomong ke kelas yang lain, saudara-saudara semuanya, kalau Anda pengen wisuda dan nggak kena DO, lakukanlah ini. Nah, surat Al-Asr itu dosen yang kedua. Karena kalau kalian nggak lakukan ini, kalian rugi. Itu surat Al-Asr. Itu Imam Syafi'i, ulama itu mengatakan bahwa surat Al-Asr ini surat yang sangat powerful, surat yang sangat kuat, yang sangat penting kita kaji. Sampai beliau mengatakan, lauma anzalallahul Qur'ana illa hadhihi surah lakafathu. Seandainya Allah tidak nurunin Quran, kan Quran ini panduan kita. Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, semua kebaikan Islam itu sumbernya dari Quran. Kebaikan apapun yang kita rasakan dalam Islam hari ini, di keluarga kita, dalam hidup kita, dalam ibadah kita, pekerjaan kita, sampai dulu sampai ke belakang, itu ada kekhalifahan muslimin, dan Nabi dengan para sahabatnya, kejayaan Islam dan lain sebagainya, itu semua itu ditarik sumber kebaikan itu satu dari Quran, semua itu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak turunkan Quran sebagai panduan, dan Allah turunkan surat Al-Asr saja, lakafathu, itu pun sudah cukup. Coba itu. Ini surat powerful banget. Di riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athu. Seandainya manusia itu mempelajari surat ini saja, itu lawasi'athu. Sungguh surat ini akan mengcover semua permasalahan. Semua permasalahan hidup kita bisa dijawab dalam surat Al-Asr ini. Itu saking powerfulnya surat ini. Dan Allah mulai surat ini dengan pembahasan bahwa setiap individu merugi. Kecuali, artinya kalau ada poin-poin disebutkan pengecualian dalam Quran, setiap kita tuh merugi, kecuali orang-orang ini. Nah, pengecualian itu artinya kalau kita nggak ikuti itu, pasti rugi. Kayak ini dosen yang, bukan dosen yang pertama yang mengatakan nanti IPK kamu akan segini, nanti masuk surga, nanti kerjanya ini dan lain sebagainya. Enggak, ini dosen yang mengatakan kalau kalian tidak lakukan ini, pasti kena DO. Ini surat Al-Asr itu dosen yang gitu. Kalau kalian tidak kerjakan ini, pasti tinggal kelas. Kalau kalian tidak lakukan ini, pasti gagal. Jadi ini benar-benar syarat yang paling bawah. Jadi kalau kita bikin ada garis nih, ini garis. Nah, yang diajarkan di surat Al-Asr itu sedikit di atas garis itu. Karena kalau kita nggak ngerjakan itu langsung khusr, langsung merugi, langsung gagal kata Quran. Nah, apa pengecualiannya? Pengecualiannya ada 4. Pertama Allah katakan illal ladzina satu amanu. Yang kedua wa amilus solihat. Yang ketiga wa tawassaw bil haq. Yang keempat wa tawassaw bis sabr. Ada 4. Yang pertama apa? Iman. Kecuali mereka yang beriman. Yang kedua apa? Mereka yang beramal soleh atau yang berkarya. Kenapa? Karena dalam Islam itu konkret. Iman, dalam Islam itu iman harus berbuah karya. Iman harus berbuah action itu. Jadi kalau di Islam itu kalau antum lihat dalam Quran, pembahasan iman itu banyak sekali. Kata Quran bahkan setiap orang merugi kecuali satu, illal ladzina amanu. Alladzina amanu. Mereka yang beriman. Itu satu. Yang kedua, wa amilus solihat. Mereka yang beramil itu taking action itu. Orang yang bekerja, orang yang beramal. Jadi dalam Islam, iman itu konkret. Kalau di agama lain mungkin, iman itu barang yang gak jelas. Itu dalam Islam tuh gak bisa, ini orang kayak orang gila tapi dianggap enggak, dia punya keramat, enggak. Dalam Islam itu jelas. Kalau antum punya iman tuh harus perlu pembuktian. Apa pembuktian dari iman? Action. Kalau orang mengatakan, oh saya beriman. Apa actionnya? Nggak ada. Jadi kalau kita punya iman itu harusnya mengubah cara kita hidup, cara kita berpikir, cara kita ngomong, cara kita bergaul, cara kita husnuzon atau suudzon kita, cara kita interaksi dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita. Iman harus merubah semuanya itu. Kalau iman gak merubah itu, antum belum punya iman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Kata Quran, orang-orang Arab itu datang ke Nabi dan mengklaim kami beriman. Katakanlah Muhammad, lam tu'minu. Kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kalian baru berislam secara fisik saja tuh. Secara fisik salat dijalankan, tapi iman itu walamma yadkhulul imanu fi qulub. Belum masuk iman ke dalam hati kalian. Sebab kalau iman masuk ke dalam hati kita, itu banyak hal yang berubah. Itu iman.
Iman itu menuntut amal, konsekuensinya itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau kita merasa punya iman, iman itu pasti sangat butuh dengan konsekuensi. Sangat butuh, konsekuensinya langsung terlihat dalam amal, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam cara berpikir, dalam kita memenuhi janji, dalam kita bekerja dengan maksimal, dalam kita jujur, kita amanah, kita disiplin. Iman itu tercermin ke sana. Kayak itu salah, orang sekarang mengatakan, dia itu orang soleh, tapi kalau bisnis kok menipu, berarti enggak soleh. Kenapa itu terjadi? Karena hari ini kita memisahkan antara dunia dan akhirat. Kalau kita pikir, soleh itu dalam sholat, clear, oke, sholat soleh. Tapi kesolehan itu juga di pasar. Ente mau sholat tahajud 12 rakaat setiap malam, dari umur 5 tahun sampai wafat, tapi kalau di pasar nipu, itu enggak soleh itu. Kata iman itu harus tercermin dalam amal. Kata Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, poin yang ingin saya angkat, sebenarnya poinnya adalah bukan poin iman dan amal ini. Poin yang ingin saya angkat adalah poin yang ketiga dan keempat. Ketiga kata Quran wa tawasaw bil haqqi. Yang keempat wa tawasaw bis sabri. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya singgung sedikit nih teman-teman. Al-Quran mengatakan wal asri innal insana. Insan itu teman-teman yang belajar bahasa Arab, insan itu singular atau plural, mufrad atau jamak, tunggal atau jamak. Kalian tahu nggak insan? Insan itu tunggal atau jamak? Kalian tahu? Ikhtilaful ulama. Insan itu jamaknya annas. Berarti insan itu tunggal. Allah mengatakan bahwa setiap satu orang, setiap individu itu merugi. Kecuali apa? Orang yang beriman. Amanu ini artinya orang-orang yang mereka beriman. Yang kedua, orang-orang yang mereka beramal soleh. Amilu, kalau satu orang, illal ladzi amana, itu satu orang. Wa amilas shalihat, satu orang. Tapi wa amilu, waw ini waw jama' namanya, menunjukkan bahwa yang beramal soleh itu banyak. Kemudian ada wa tawasaw bil haq, itu juga rame-rame nih. Wa tawasaw juga rame-rame. Nah, ada hal sedikit sebelum kita masuk ke sini. Kelihatan enggak konsisten kelihatannya. Bahwa ketika bicara manusia, bicara merugi, Allah katakan setiap individu merugi. Kecuali semuanya dalam bentuk jamak. Biasanya kalau kita belajar sastra, belajar bahasa Indonesia, di kelas-kelas sastra itu sangat paham tuh. Kita harus bikin kalimat itu, paragraf itu harus konsisten. Kalau dimulai dengan past tense, sampai akhir kalimat past tense. Dimulai dengan present tense, akhirnya present tense. Dimulai future, sampai akhir kalimat future. Kalau dimulai dengan mufrad satu orang, sampai akhir pun satu orang. Nggak mungkin tiba-tiba di tengah berubah. Quran mulai dengan setiap individu itu merugi. Kecuali, ketika disebut kecuali, semuanya dalam bentuk plural tuh, jamak. Mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling wasiat. Nah, ini penting kita tahu teman-teman. Karena ini masalah besar hari ini. Quran mengatakan kalau merugi, ini beberapa orientalis mengkritiki ayat ini. Sama ulama dicuekin. Kenapa? Kalau ngomong kritik, orang-orang Arab ketika Quran ini turun, itu kritiknya jauh lebih tajam, kritik sastranya. Orang-orang Arab itu ketika ayat turun, kritik sastra itu tajam. Saya membaca kritik seorang sastrawati, Khansa namanya, sahabat Nabi, sahabiyah. Beliau memberikan kritik sastra terhadap penyairnya Nabi. Namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu penyairnya Nabi, pujangganya, sastrawannya Nabi. Beliau keluarkan syair sama Khansa, sahabiyah juga, dikritiki setiap kata. Sama Khansa itu setiap kata diganti. Kalau antum bikin pantun, terus pantun antum akhirannya kurang sama, paling dikritiki ujungnya doang. Ini setiap kata dikritikin, coba tajamnya kritik sastra orang Arab. Ketika ayat ini turun, blas, nggak satu pun yang mengkritisi. Sekarang orientalis sok-sok kritikin, orientalis dia aslinya bahasa Inggris kok, aslinya bahasa Belanda, belajar bahasa Arab terus mengkritikin, sama ulama dicuekin. Nah, tapi ulama menjelaskan, kenapa nggak konsisten kelihatannya, di sini individu, di sini jamak. Kata ulama, kalau merugi, itu sendiri-sendiri bisa. Kalau kita mau merugi, itu sendiri-sendiri pun bisa. Tapi kalau mau selamat dari merugi itu, dan dari khusr itu, semuanya ada 4 kuncinya. Dan 4-4-nya dalam bentuk jamak. Kalau mau selamat dari merugi, kita nggak bisa sendiri, harus barengan. Dan ini masalah besar hari ini.
Riset hari ini tuh Pew Research itu mengatakan, saya ada catatannya, kata dia itu, mana ya? Oh, saya nggak catat di sini. Di Pew Research itu mengatakan sepanjang sejarah umat manusia, ini riset Barat, bukan riset Islam, riset Barat. Penelitian mereka mengatakan, we human being has never been polarized than we have ever been before. Kata dia, manusia itu tidak pernah terkotak-kotak seperti manusia hari ini. Artinya sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada zaman manusia itu yang hidup sangat individualis seperti zaman ini. Zaman ini manusia yang hidup sangat individualis. Sekalipun di dunianya ada dunia sosial media namanya. Tapi individualis kita luar biasa. Dan itu hal yang mengerikan dari manusia. Allah sebutkan kata insan itu manusia. Manusia itu insan itu artinya, di kajian ini saya bahas berapa bulan lalu tuh tentang manusia itu. Manusia itu perlu kenyamanan sebenarnya. Manusia itu kalau di sosiologi kita bahas manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Mustahil kita hidup sendiri itu gila gitu itu. Nah, manusia itu harus hidup rame-rame, bersama-sama. Masalahnya di zaman sekarang itu sistemnya, mekanisme zaman hari ini itu membuat orang hidup sangat individualis. Karena itu kita muslimin, kita terbantu banyak sekali melalui syariat ini. Di antaranya adalah syariat sholat jamaah. Kalau seandainya nggak ada sholat jamaah, kita tuh nggak kenal sama sekali. Saya tinggal di Bandung baru 1,5 tahun. Kalau Bandung nuansanya beda. Bandung itu ramah. Saya langsung akrab dengan tetangga. Tapi dulu saya tinggal di Jakarta, sampai setahun saya tinggal, bahkan saya nggak kenal sama tetangga sama sekali. Kalau nggak ada masjid, saya kenal dengan tetangga karena sholat ke masjid, tetangga sholat ke masjid, kaki kenal di sana. Kalau kenal di rumah, Jakarta itu udah, pagar rumah setinggi itu. Saya buka pagar nggak kenal orang, bahkan saya nggak kenal sebelah saya siapa tinggal, sebelah saya juga nggak tahu siapa tinggal. Ada orang atau kakak juga nggak tahu. Kayak gitu tuh, hidup individualis. Bayangkan kalau nggak ada masjid dan kita nggak sholat jamaah, kita nggak kenal sama sekali, mungkin 60 tahun tinggal di sana dan nggak kenal sama tetangga. Nah, kata Quran, itu tragedi itu. Itu tragedi kemanusiaan ketika kita hidup sendiri-sendiri. Manusia tuh nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Maka teman-teman, ketika antum ngumpul nih hari ini, kenal nih, duduk satu sama lain, duduk sebelahan. Kalau bisa kenalan, teman. Karena hari ini manusia itu semakin individu hidup. Dan nanti antum semakin dewasa. Saya ngobrol dengan kakeknya teman saya, karena kakek saya udah meninggal dua-duanya. Kakek dari bapak dan kakek dari ibu. Itu saya main ke Surabaya. Nyampe di Surabaya, mampir ke kakeknya teman saya, akan ngobrol. Kakeknya teman saya itu angkatan laut, tinggal di Surabaya setelah pensiun. Beliau tinggal dengan istrinya aja. Salah satu pesan beliau ke kita itu umurnya udah 90 tahun, tapi masih fresh, insya Allah, masih seger. Beliau bilang, kalian ini berteman, waktu itu kita berteman 6 orang, kita datang semua, 5 orang kita datang ke situ. Kalian tuh berteman, jagalah pertemanan kalian sampai tua. Kenapa? Karena semakin tua kalian, itu semakin sedikit teman. Dan beliau, saya punya anak, tapi anak-anak saya sudah hidup mandiri masing-masing. Kita tuh makin lama tuh makin sedikit teman kita. Ditambah di zaman hari ini. Zaman hari ini tuh orang itu berupaya cari validasi dari sosial media. Dan itu semu sementara saja. Itu banyak orang nungguin siapa lagi yang like saya ini, siapa lagi yang komen saya ini. Padahal sebelahnya ada manusia, makhluk hidup loh. Enggak diajak ngobrol. Nah, itu masalah kita hari ini. Itu antum kayak sekarang ini kenalan satu sama lain, sebelahnya rajut ukhuwah itu baik-baik. Itu mahal. Hari ini kan banyak anak-anak muda stres. Kenapa anak-anak muda stres hari ini? Salah satunya adalah dia nggak punya teman ngobrol. Dia nggak bisa ngobrol dengan bapaknya di rumah, dia nggak bisa ngobrol dengan ibunya di rumah, nggak bisa ngomong, semua sibuk. Sekalinya nggak sibuk, semuanya pegang HP. Bapak kerja, ibu kerja, kakak kuliah, adik kuliah. Pas ketemu semuanya pegang HP semua. Akhirnya nggak ada. Maka ketika kita bisa ngumpul di masjid, insya Allah udah orang-orang baik semua. Kalau nggak baik antum nggak ke masjid. Oh, saya punya dosa ya, semua kita punya dosa, saya juga punya dosa. Tapi kalau kita bisa duduk di masjid, itu sudah kebaikan. Dan Allah katakan, semua itu untuk selamat dari kerugian, semuanya harus dilakukan dalam bentuk jamak, bentuk plural, harus bareng-bareng melakukannya. Kita lihat ini kan, watawasau kan saling menasihati dengan al-haq, saling menasihati dengan kesabaran. Oke lah, itu bareng-bareng.
Wa amilus sholihat itu juga bareng-bareng. Beramal tuh sama-sama, bikin karya tuh bareng-bareng. Kalau bikin karya sendiri-sendiri boleh juga. Tapi kalau mau bikin karya kita itu besar harus sama-sama. Sampai pada level beriman pun. Kan iman tuh level pribadi. Ya kan iman tuh urusan saya. Ya kan antum nggak tahu iman saya seperti apa, saya nggak tahu iman antum seperti apa. Bahkan kata Quran beriman pun tuh harus rame-rame. Artinya ikhtiar kita untuk mengokohkan iman, kita tuh kalau sendiri, iman gampang digoda, gampang sekali. Apalagi dengan internet hari ini macam-macam, orang bisa bermaksiat dalam kesendiriannya. Kalau dulu kalau orang tua pengen anaknya nggak nakal, nggak aneh-aneh, nggak usah keluar rumah. Orang sekarang kalau anaknya nggak pernah keluar rumah, waduh anak saya nggak beres nih. Ya kan suruh keluar rumah main sama teman-teman kamu. Dunia beneran kebalik hari ini. Semuanya sama Quran dibentuk dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Dan kata Quran, ketika mengatakan semua orang merugi kecuali yang melakukan 4 ini, nah saya ingin bahas kepada teman-teman sebenarnya poin kita hari inilah yang ini saja nih. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini saja. Alladzina amanu wa amilus shalihat insyaallah di lain waktu kita bahas. Karena pembahasan kita tentang ini, karena kalau mau selamat dari kerugian, 4-4-nya harus dilakukan. Ini enggak salah satunya. 4-4-nya, kalau ini dibilangnya ini 1 kali 1 kali 1 kali 1. Ininya pengali. Jadi kalau salah satunya 0 jadi 0. 1 kali 0 kali 1 kali 1 ya 0. Jadi semuanya harus ada, 4-4-nya harus ada. Kalau enggak ada 4-4-nya, kita merugi. Dan salah satunya adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa artinya tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr? Wa tawassaw itu kalau terjemahnya untuk melihat apa? Nasihat. Wasiat atau nasihat. Nah, sekarang hari ini kita hidup di zaman memberikan nasihat itu jadi barang murahan hari ini. Semua orang bisa ngasih nasihat. Saya tuh sampai lihat ustadz ceramah, ini ustadz kabir, ustadz ceramah di YouTube, terus komennya itu meledek ustadz itu. Ini orang ngaji kapan memberikan nasihat lewat komen tentang ustadz besar itu. Ustadz itu udah terbukti, kita hati Allah yang tahu. Tapi kalau amal kan kelihatan, ada berapa banyak orang dapat hidayah lewat beliau, ada berapa banyak orang yang dipandu oleh beliau, ada berapa banyak buku yang beliau hasilkan. Kan banyak sekali itu. Hari ini banyak orang bisa tuh ngoceh di komen tuh. Dan kita pikir itu hal gampang, kata Quran itu hal yang fundamental. Kalau kita gagal di situ, kita langsung merugi. Dan kata apa umat Islam hari ini nggak maju-maju, karena setiap kita sibuk komen. Dalam Quran tuh boleh komen, bahkan ini perintahnya. Yang mereka saling komen dengan al-haq, mereka saling komen dengan as-sabr. Tapi nanti kita lihat tawassaw itu artinya apa sebenarnya. Hari ini kan kita sangat mudah teman-teman, sangat mudah, apapun di komen. Itu yang kata orang likulli khitab, likulli kalamin khitab. Setiap ada statement selalu ada komennya. Dan yang paling banyak komen itu nggak sedikit yang komen itu orang-orang yang ngaji. Ada dulu tuh anak tokoh dia pakai jilbab, kemudian buka jilbab, itu di komen tuh, caci maki di komen, diceramahin, hidayah ini macam-macam. Kalau antum buka komennya dan antum tap orang yang komen itu rata-rata anak-anak ngaji semua. Semoga Allah kasih kamu hidayah, semoga ini. Emangnya itu si mbak itu, si teteh itu, dia lepas jilbab memangnya nggak ada yang nasihatin dia di real life-nya? Udah ada pasti, udah banyak. Kita ikut-ikutan nasihatin. Nah maka kita perlu tahu dalam Islam, bagaimana cara Islam mengatur interaksi kita ketika ingin nasihatin orang, ingin komenin orang, bahkan ingin wasiyati orang. Dan itu ada di surat Al-Asr, surat yang sangat fundamental. Surat yang kalau kita nggak lakukan ini, rugi. Kita nggak lakukan ini, gagal, itu kata Quran. Kalau rugi mungkin antum jarang kita pakai kalimat rugi ya. Kalau kalimat rugi itu biasa dari bisnis, gagal deh, sukses dan gagal. Kata Quran setiap manusia itu gagal, kecuali orang melakukan 1, 2, 3, 4 ini. Dan kalau dia nggak melakukan itu pasti gagal. Dan 3 dan 4, kalau kita nggak lakukan, kita gagal, dan level gagal itu level komunitas, bukan level pribadi. Rusak itu level komunitas. Hari ini berapa banyak manusia itu terombang-ambing dengan komen. Anak-anak muda, aktivis-aktivis sosial media itu sibuk ngomenin apa yang diangkat orang. Akhirnya kita nggak tahu tuh bawa umat kemana. Saya punya beberapa teman murid lah, dia ngelola sosial media, followernya tuh udah ratusan ribu. Gitu. Saya bilang, antum kalau ngomenin hal yang viral hari ini, akhirnya antum hidup nggak punya arah. Saya bilang. Apa tujuan kita? Akhirnya cuma ngomenin yang viral. Dan yang viral itu bisa jadi ada yang merekayasa di belakang. Akhirnya anak-anak muda muslim energinya habis ngomenin itu aja. Habis ngomenin itu aja. Kita pindah dari komen, gak ada yang berubah, gak ada yang terperbaiki.
Karakternya gitu, sholatnya berantakan, dengan orang tuanya kayak begitu, dengan pasangan kayak itu, karya juga nggak ada, kerja terlambat terus, nggak beres terus, macam-macam. Tapi kita sibuk komen sana, sibuk komen sini. Kata Quran berikan panduan, komen itu bukannya dilarang, boleh mengomen tapi panduannya seperti apa. Dan insya Allah nanti setelah salat isya kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman kita lanjutkan insyaallah. Tema kita hari ini bahas tentang komentar, kritikan, nasihat. Itu sebenarnya satu jalur tuh. Cuman kalau komentar itu biasanya agak receh. Sebenarnya komentar itu kan tujuan orang kan nasihat juga. Saya komentar ini tujuan saya menasihati sebenarnya gitu. Ini mohon maaf ya, bukannya saya mau ngomongin kamu, teman saya mau nasihatin saya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apakah sebenarnya seperti itu? Ini sudah banyak sekali dan kita hidup di zaman yang segala sesuatu itu perlu dikomentari. Apapun. Gimana makan di sana? Makan di sana alhamdulillah enak, tapi jadi kalau kita mau beli apapun itu marketplace biasanya nggak tahu ya kalau antum. Kalau saya biasanya kadang-kadang yang saya lihat itu bukan barangnya yang dipajang yang di marketplace itu. Yang saya lihat jumlah bintangnya. Kita terlatih untuk melihat sesuatu itu komentar tuh. Iya, dan kita tumbuh besar dengan zaman seperti itu. Karena itu kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak pada kerugian tadi. Jadi orang yang rugi. Nah, Allah mengatakan bahwa bukan salah satu ya. Ada 4 cara untuk selamat dari kerugian dan 4 harus dilalui. Iman, amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ingin saya bahas itu adalah 2 yang terakhir ini, wa tawassaw bil haqq ini, wa tawassaw bis sabr. Nah, kalau teman-teman lihat ada yang mau bantu saya, coba lihat di Al-Qur'an antum, apa terjemahannya wa tawassaw bil haqq itu artinya apa? Ada yang mau bantu liatin di gadgetnya, di HP-nya atau di tabletnya, apa artinya itu? Terjemahan bahasa Indonesia. Apa? Menasehati aja. Ada salingnya nggak? Enggak. Oh salingnya. Saling menasehati dalam kebenaran kan. Wa tawassaw. Wa itu artinya dan. Kalimatnya tawassaw. Nanti ada bil haq. Nah kita bahas tawassaw ini. Di situ artinya dan saling menasehati dengan al-haq atau kebenaran itu kan. Itu diantara maknanya iya. Masalah terjemahan itu adalah seorang penterjemah harus memilih salah satu opsi saja. Quran kalau ngomong itu banyak opsi. Ada banyak kemungkinan terjemahannya. Kayak tadi saya bilang wal asri. Pengertian al-asr itu bukan demi waktu saja atau bukan demi masa saja, tapi demi waktu yang semakin lama berjalan dan semakin tua kita, semakin rugi kita. Cuman seorang penterjemah dia harus milih kan. Karena kan nggak mungkin jadinya pentafsiran sendiri. Nah, itu terbatasan terjemah. Karena kalau kita buka kitab tafsir dan kita tadabburi ayat ini, kita akan dapat banyak sekali inspirasi dari Quran, bahkan dari satu ayat sendiri. Kata tawassaw teman-teman, kalau di Al-Quran di terjemahan definisinya dengan apa? Tawassaw ini? Definisinya terjemahnya nasihat ya. Nasihat. Kata nasihat dalam bahasa Arab itu bahasa Arab sebenarnya. Nasihat itu bahasa Arab, nasihah. Kata Nabi ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Harusnya kalau tujuannya menyampaikan tawassaw, harusnya kalimatnya watanasahu. Watanasahu bil haqqi watanasahu bis sabr, dan mereka saling nasihat. Tapi Allah gunakan kata tawassaw dari kata wasaya. Ada yang tahu artinya wasaya apa? Udah jadi bahasa Indonesia. Al-wasiyah. Wasiat. Wasiat. Dari kata wasiat ini teman-teman, orang kalau wasiat itu kan kalau dia berupa barang namanya warisan. Tapi kalau berupa wejangan, nasihat namanya wasiat. Gitu kan? Artinya kalau disebut kata wasiat, tercover nggak kata nasihat di dalam itu? Tercover kan? Tapi kalau orang kasih nasihat, masuk nggak wasiat di dalam? Belum tentu. Tapi kalau orang kasih wasiat, pasti dalamnya nasihat. Nah sekarang kita gunakan kata yang diinginkan Allah. Yang Allah inginkan itu bukan nasihat, tapi tawassaw. Walaupun di antara makna tawassaw ini adalah nasihat itu sendiri. Tapi yang Allah gunakan bukan tanasahu, tapi watawassaw.
Dia kata wasiat. Wasiat itu pertama teman-teman. Wasiat itu disampaikan, biasanya wasiat itu dibacakan kapan? Hah? Sebelum meninggal kan? Biasa itu kan, kalau orang masih sehat itu enggak wasiat namanya. Itu mungkin pesan saja, nasihat, wasiat. Dan wasiat itu ada enggak sih orang ngasih wasiat tapi barang-barang receh, sepele? Nah, udah di akhir ayatnya Bapak kan. Nah, ada tanah di 2 hektar di Dipati Ukur sana. Apapun yang terjadi jangan dijual ya. Kenapa Pak? Punya orang. Ada nggak orang ngasih wasiat kayak gitu? Nggak ada kan, orang pasti ngasih wasiat hal yang penting. Jadi dari kata tawasau, nomor 1, perintah Quran saling nasihat itu, 1 adalah kalau kita nasihat, emang hal yang penting nasihat. Hari ini kita komen itu hal penting nggak penting di komen. Orang jadi babi ngepet, entah iya entah enggak kita komen. Komennya banyak tuh, apapun itu di komen. Dalam Islam perintah wasiat itu harus hal yang penting. Ada nggak sih orang wasiat kasih hal yang nggak penting? Dia udah mau mati terus ngomong gimana makan tadi? Pas dia mau mati, wah makanan tadi tuh enak, cuman sambelnya kurang. Ada nggak orang ngasih wasiat kayak gitu? Nggak deh. Kalau Quran menggunakan kata tawasau itu artinya 1 poin penting itu adalah poin yang paling wajib kita tahu. Dalam wasiat itu harus ada pesan yang penting. Ada banyak pesan yang nggak penting yang perlu kita bahas. Saya kasih contoh teman-teman. Rasul Muhammad SAW sebelum jadi nabi, orang Mekah itu menggelari beliau apa? Ada yang tahu? Sebelum jadi nabi apa gelarnya? Al-Amin. Al-Amin, radhina bihi. Al-Amin itu artinya orang yang amanah. Kalau Al-Amin, dia amanahnya enggak sekali, memang hidupnya amanah. Kalau dimasuk kepada dunia kerja, kalau di Bandung ini ada anak muda punya gelar Al-Amin, terus anak muda itu bikin status di sosial media, saya rencana mau buka restoran di mana? Di depan gedung sate. Itu semua orang kaya itu berbondong-bondong untuk invest ke dia. Kalau dia Al-Amin. Itu tuh Al-Amin. Al-Amin itu mengcover 2 makna. 1 maknanya adalah dia jujur. Masalah hari ini tuh ada orang jujur doang. Dia nggak punya syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kerjaan selesai. Ada orang jujur tapi kerja nggak beres. Tapi kan jujur Pak, tapi nggak selesai. Ada begitu, tapi kan jujur, tapi nggak selesai. Udah bikin Allah kadarnya, nanti tawakal sama Allah. Enggak, itu nggak amanah. Ada orang yang kedua, kerjaan rapi, apik, tapi culas. Lebih masukin kantong. Anggaran lebih, makannya sendiri. Nah amanah mengcover dua-duanya, nggak cuma dia jujur, tapi semua pekerjaannya selesai. Rapi, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan waktu, beyond expectation itu. Giving more than expected kalau orang, memberikan lebih dari yang diharapkan. Itu amanah itu. Nah waktu Rasul Muhammad SAW sebelum jadi nabi namanya Al-Amin. Antum tahu setelah Muhammad SAW menjadi nabi, orang Arab menggelari dia dengan apa? Kalian tahu? Hah? Ada yang menggelarinya dengan sahir, tukang sihir. Ada apa lagi? Gila, majnun. Apa lagi? Kahin, dukun. Apa lagi? Syair, pengamen. Tukang syair. Tukang syair. Ketika Rasul digelari ini, antum cek sirah nabawiyah, ada enggak Rasul membantah ini? Yang ada Allah yang bantah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau Muhammad dengan Rabb Tuhanmu engkau tuh enggak gila sama sekali. Apa yang lakukan Nabi? Nabi sibuk enggak bantah ini? Jadi yang lakukan orang Arab itu adalah dulu itu di Mekah itu ada 2 kelompok ketika Rasul berdakwah. Yang banyak di sejarah disebut 2 kelompok. Ada kelompok mukmin, pengikutnya Nabi Muhammad, dan banyak kelompok musyrik, musuhnya Nabi. Tapi sebenarnya ada kelompok ketiga, jarang disebut sejarah. Kelompok ketiga itu orang yang bodoh amat. Bodoh amat, antum lihat kan dulu 01 sama 02 berantem, tapi ada orang sibuk aja di parkiran itu. Dia nggak peduli 01, 02, kan selalu ada orang itu, swing voter kalau sebutnya. Atau dia ya bodoh amat. Nah dulu ada kubu mukminin
muslimin, ada kubu musyrik. Dua-duanya ini berperang. Musyrikin, orang musyrik tuh nggak rela kalau muslimin tuh berdakwah. Muslimin dakwah terus. Nah, hal yang paling mengerikan bagi orang musyrik Mekah itu adalah ketika Nabi membacakan Quran. Itu mereka kalau udah Nabi bacain Quran dan mereka sangat paham dengan sastra. Banyak di antara orang-orang yang swing voters itu, orang yang nggak milih 01, nggak milih 02. Ketika dibacakan ayat Quran, ini indah sekali, ini yang benar. Karena itu bagi orang musyrik, bagaimana caranya supaya orang tidak dengar ayat Qurannya Muhammad itu? Kasih label Muhammad. Kalau kita stop, nggak boleh dengar, orang malah penasaran. Iya kan? Kalau dibilang, jangan antum pikirkan gajah pakai celana merah. Antum pikirin gajah pakai celana merah kan? Iya kan? Kalau makin dilarang, orang makin penasaran. Caranya apa? Kasih label Muhammad. Maka apa yang dilakukan pertama kali sama orang musyrik itu, dia kasih label Muhammad itu tukang sihir. Kasih tukang sihir, kemudian orang-orang mikir, enggak, Muhammad tuh enggak kayak tukang sihir. Tukang sihir itu ketika dari penampilannya aja kelihatan. Dan Muhammad tuh orangnya rapi, wangi, ngomongnya jelas, clear. Bukan tukang sihir. Terus sama mereka, kumpul lagi tuh orang Arab tuh, gak bisa kita gelar dengan tukang sihir. Kenapa? Karena ciri-ciri tukang sihir tuh gak ada di Muhammad. Ya udah kita gelari dengan orang gila. Oh Muhammad, jangan didengar ucapannya Muhammad tuh dia orang gila. Kata orang, enggak, kami tahu orang gila kayak gimana. Dan Muhammad tuh tidak punya satupun prasyarat kegilaan dalam dirinya. Oh enggak laku ini. Ya udah ganti lagi, lempar lagi label yang baru. Apa? Dukun. Muhammad tuh dukun, tukang ramal. Enggak, kalau dukun itu, nah ini nih beda ruqyah syar'iyah dengan ruqyah yang enggak syar'i, simple bedanya. Ruqyah syar'iyah, semua rapalan doanya itu dibaca jelas. Kalau ruqyah yang tidak syar'i, walaupun ayat Quran nanti tengah-tengah ada yang disembunyikan. Ah, itu kerjasama dengan jinnya itu. Nah, orang-orang Arab tahu Muhammad itu ketika membacakan Quran, enggak ada yang dia sembunyikan. Dia ngomong jelas sekali. Dukun pun enggak masuk akal. Ya udah, kalau gitu panggil dia itu tukang syair itu. Penyair. Penyair itu gimana? Dulu tuh ada orang Arab, syair itu kayak pengamen lah sekarang. Cuman bedanya orang Arab tuh dulu dia bersyair, dia memuji orang, ada orang kaya lewat, terus dia datang, disampaikan syair-syair panjang yang sangat indah untuk memuji orang kaya itu. Wahai bapak orang kaya yang dermawan, tidak saja baik tapi dia rupawan. Wah, itu dipuji tuh. Sampai orang kaya itu dikeluarin duit kasih tuh. Nah, orang-orang Mekah yang swing voters tuh lihat Muhammad itu dia menyampaikan Quran dan dia nggak cari duit dari orang. Nggak dikasih duit sama dia, nggak berharap duit. Bahkan dia banyak ngeluarin duit buat sahabat-sahabatnya itu. Dan ini juga enggak. Akhirnya orang-orang yang melihat Nabi Muhammad seperti itu, ini musuhnya orang musyrik ini ganti strategi terus. Ini ganti strategi lagi, ganti lagi. Tapi Muhammad tetap kalimatnya satu. Dakwahnya Muhammad nggak berubah dari tahun lalu sampai hari ini. Yang berubah itu strategi-strategi bagaimana orang-orang musyrik melabeli Nabi. Akhirnya orang-orang yang swing voters yang pihak ketiga itu yang ragu dengan Islam jadi mulai tertarik dengan Islam. Kayaknya Muhammad yang benar. Dari awal strateginya clear, jelas. Jalan terus. Dia punya visi, clear visinya. Orang ngomong apapun dia gak gubris itu. Itu Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat umat Islam hari ini, kita kayak Nabi Muhammad atau kayak orang musyrik? Orang ngomongin KDRT, siapa yang paling banyak komen di KDRT? KDRT suami mukulin istri, paling banyak muslimin komen. Pindah orang menggoblok-goblokin tukang es, siapa yang paling banyak komen? Muslimin paling banyak. Nanti pindah lagi anak umur SMP bunuh satu keluarga, siapa yang banyak berisik di sana? Kita yang model Nabi clear satu jalan atau model orang masyarakat musyrik? Terombang-ambing. Saya kasih contoh hari ini misalnya teman-teman. Kalau ada orang mengatakan, ngapain boikot barang-barang Israel itu? Kalau kamu boikot barang Israel, iPhone ini produk Israel. Oh Android apa? Google juga produk Israel. Linux produk Israel. Microsoft apalagi, jangan usah ditanya Bill Gates. Makanya kalian pakai mesin ketik. Itu kalau ada statement itu, kira-kira banyak nggak yang komen? Oh banyak yang komen, banyak yang bantah. Ada bikin statement panjang. Padahal yang ngomong itu akunnya nggak jelas juga.
Akunnya CBSK 9982. Itu di komen tuh, habis energi ngomen itu. Tapi coba bagaimana kalau nggak ada satupun orang yang ngomen itu? Itu akun mati sendiri. Iya kan? Kita terjebak terombang-ambing karena kita sibuk ngomen. Bahkan hal-hal yang nggak penting nggak usah dikomen. Dulu waktu saya SMA, lulus SMA, itu liberalisme itu lagi marak di Indonesia. Islam liberal itu lagi marak. Saya waktu itu di Sumatera Barat, saya SMA-nya di Sumatera Barat. Saya ngomong ke salah satu ulama yang beliau sekarang jadi ketua MUI Sumatera Barat. Saya bilang ke beliau, kita manggilnya Buya. Buya, itu sekarang anak-anak mahasiswa, saya baru lulus SMA waktu itu, baru mau kuliah. Mahasiswa itu sekarang sudah mulai ngomongin liberalisme. Terus Buya Ustadz nggak mencoba menanggapi mereka. Kalimatnya saya ingat, beliau bilang, buat apa saya tanggapi? Kalau saya tanggapi, yang ngomong liberalisme itu di kampus-kampus Islam tuh masih sedikit orangnya, tapi berisik. Kalau saya tanggapi, mereka jadi terkenal. Udah diemin aja. Akhirnya alhamdulillah, ternyata liberalisme di kampus Islam di Sumatera Barat tuh nggak rame. Nggak separah Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung kan parah banget, kita bicara 2007 loh itu. Oh itu parah banget. Iya betul juga. Kadang-kadang yang membuat populer keburukan itu Muslim. Ada orang homo di Mekah, siapa yang memperkenalkan itu? Depan Ka'bah dia Muslimin juga. Komennya banyak sekali. Nah satu, kunci tawasau, gimana coba ya tawasau itu menyelamatkan kita dari kerugian. Satu, dia harus hal yang penting. Kalau nggak penting nggak usah dikomen, udah selesai. Antum kan banyak kerjaan yang lain, fokusnya sama kerjaan. Kenapa kita hari ini sibuk komen? Karena kita nggak punya visi sendiri. Rasul tuh clear, visinya jelas Rasul, apa yang beliau lakukan jelas. Orang komen sana, komen sini, ganti-ganti strategi, enggak dia itu gila, ganti menjadi dukun, ganti menjadi tukang sihir, ganti menjadi penyair. Nabi itu nggak menggubris, tetap pada visinya tuh. Hari ini kenapa muslimin yang bolak-balik? Karena kita nggak punya visi. Atau kita punya visi tapi visi kita nggak kuat, nggak jelas. Apa visi kita? Apa visi antum? Visi antum itu yang menyembah pada Allah. Itu visi tertinggi kita. Turunannya gimana? Apa status kita? Jadikan itu pengibadah pada Allah. Kalau antum mahasiswa, penyembahan terbaik antum kepada Allah dengan IPK 4,0 itu terbaik tuh untuk mahasiswa. Karena 4,01 mustahil. Kalau antum seorang pekerja, bekerjalah dengan sangat baik di kantor antum. Kalau antum pedagang, daganglah dengan sangat jujur. Itulah ibadah tertinggi. Fokus dengan visi itu. Muslimin itu dulu kan sukses di segala bidang, bukan di fikih saja. Di sains, teknologi, astronomi ya, yang perbintangan itu ilmu, bukan astrologi ya. Itu muslimin maju di situ. Kenapa? Karena dia fokus di bidang, nggak sibuk ngomongin yang lain. Hari ini energi anak-anak muda tuh habis tuh, komen sana, komen sini, bahkan barang yang nggak penting. Wasiat, tawasau itu, pesan nomor 1 dari wasiat itu harus orang yang penting. Harus hal yang penting yang kita sampaikan. Kalau semua kita komen, akhirnya kalimat kita tuh nggak guna juga. Akhirnya ini Palestina kan lagi rame pembahasannya. Antum pikir Palestina itu menjadi barang penting hari ini karena muslimin? Enggak. Muslimin tuh udah teriak tentang Palestina itu dari 70 tahun yang lalu. Kenapa hari ini rame? Karena beberapa seleb TikTok, selebgram yang dari Amerika itu ngomongin Palestina. Bukan karena suara kita kuat, tapi suara kita nggak didengar. Misalnya kan terlalu banyak komen. Itu muslimin itu, hari ini energinya itu anak muda semua. Dan bayangkan itu, di komen dia balas-balasan tuh, mentah-mentahan. Dan dia nggak kenal dengan orang itu. Jadi satu, kalau mau wasiat, satu harus pastikan ini penting nggak buat saya. Kalau nggak penting tinggalin aja. Oh tapi dia ngomong kemungkaran nih, saya harus balas. Enggak ada antum yang balas. Kalau antum diamin aja, itu akun mati sendiri. Hari ini berapa banyak orang-orang yang merusak Islam itu terkenal karena siapa? 10 tahun yang lalu antum tahu nggak namanya Abu Juanda itu? Kenapa dia terkenal? Kita yang bikin dia terkenal. Setiap kalimat dia kita balas, kita forward, kita kutip, kita bantah. Kalau nggak ada orang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kalau nggak ada orang yang balas dia, mati sendiri akunnya, hilang. Algoritma hari itu bad news is a good news. Nggak peduli mau caci maki, yang penting itu nambah algoritma. Satu tuh, penting. Yang kedua, orang kalau ngasih wasiat, dia ngasih wasiat ke orang pinggir jalan yang dia temui, atau ke orang yang dia sudah kenal dengan baik. Ada orang mau meninggal wafat, saya mau mati, tolong panggilin itu siapa tuh, yang depan selalu. Oh itu ini petugas security, panggilin saya mau wasiat ke sana. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Orang manggil dong orang dia kenal. Dan nggak cuma dia kenal, dia manggil orang yang dia cintai. Jadi syarat wasiat kedua itu adalah
Kenapa banyak nasihat itu nggak laku, malah jadi berantem nasihat itu. Dinasihatin berantem, karena nggak ada unsur ini. Orang kalau mau wasiat, antum misalnya kaya dan mau meninggal, antum akan panggil orang yang paling antum cintai, bantu ngomong ke dia. Mana anak saya paling saya cintai, ya anak ini pesan bapak begini ini. Iya kan? Harus ada cinta. Artinya dalam wasiat, dalam berikan nasihat itu, pastikan kita mencintai orang yang kita nasihati. Karena kalimatnya akan berbeda. Itu bukan statement yang dikatakan, nih saya ngomong ke kamu karena saya mencintai kamu, bukan itu. Itu cuman ngomong doang. Tapi beneran dalam hati kita ada rasa cinta kepada orang yang kita nasihati, baru dinasihati. Kenapa hari ini nasihat tuh gak berguna? Karena kita nggak membangun dengan cinta. Semua orang tuh main nasihat saja, kenal kagak, ini kagak, masalahnya nggak tahu. Orang lepas jilbab misalnya. Ada banyak hal yang membuat dia lepas jilbab. Ada banyak experience yang sangat buruk sehingga dia memutuskan buka jilbab. Bisa jadi kayak begitu. Kita nggak pernah tahu dengan itu. Dan kita ngukumin dia. Oh bisa jadi macam-macam pengalaman dia. Saya ada temen dulu waktu zaman kuliah, perempuan. Dia ternyata dulu pakai jilbab. Terus dia nggak pakai jilbab. Terus saya ngobrol sama dia, perasaan kamu dulu pakai kerudung deh, kenapa nggak pakai kerudung sekarang? Saya nanya itu, saya nggak mau menghukumi, cuman penasaran aja kenapa. Oh cerita lah dia, ceritanya mengerikan. Dia tuh dekat dulu dengan aktivis dakwah. Awal-awal tuh dia nggak pakai kerudung, dekat dengan aktivis dakwah, ikhwan, jalan kenal, dan nggak ngapa-ngapain. Sampai karena dekat itu pakai jilbab lah. Terus ternyata dia ada studi banding ke luar negeri. Dari kampusnya, dia satu kampus nih, berangkatlah berdua ke sana. Sampai di sana, yang namanya laki-laki, laki-laki nafsu dan lain sebagainya terjadi. Ternyata dia melakukan sesuatu yang buruk, yang perempuan ini nggak terima. Kamu kok ketika di kampus kayak soleh banget, aktivis banget, sampai di sini tuh kok jadi orang bejat. Sejak itu dia benci dengan si ikhwan itu, dan dia benci dengan agama yang dianut si ikhwan itu. Akhirnya dia lepas jilbab lagi. Kita dengan mudah menghukum. Kita tuh judgmental hari ini. Dan kita nggak kenal dengan orang yang kita hukumi itu. Karena itu kenapa nasihat itu nggak laku? Karena kita nggak membangunnya dengan cinta. Kalau antum mau nasihat seseorang, lihat dulu, antum mencintai dia atau membenci dia. Hari ini orang semangat menasihati karena membenci orang itu. Iya kan, komen tuh paling banyak karena dia benci sama orang yang dia komen, baru komen. Tapi wasiat nggak kayak gitu caranya. Wasiat adalah saya hanya akan berikan wasiat pada orang yang saya cintai. Saya memberikan wasiat nih, ada cinta nggak di hati saya untuk dia? Karena akan berbeda hasilnya. Kalau antum mencintai seseorang dan antum kasih nasihat, antum akan kasih nasihat dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Tapi kalau dimulai dengan benci, itu pasti. Kalimatnya mungkin sama, tapi diterimanya akan menyakitkan. Itu yang kedua tuh. Watawassaw bil haqq. Karena Rasul, kita lihat sejarah Nabi ya. Nabi itu tidak ada manusia yang sangat mencintai umatnya itu. Rasul itu kan dilempar di Taif itu, Rasul dakwah ke Taif, kan dilempari sama anak-anak kecil sampai kaki Nabi itu berdarah. Antum kebayang nggak sih orang yang dilempari batu sama anak kecil itu orang apa? Orang gila kan? Iya kan, di kampung-kampung ada orang gila dilempari sama anak kecil. Nabi kita yang mulia sampai diperlakukan kayak gitu di Taif. Dan Rasul pulang keluar dari Taif itu sampai di riwayat itu Rasul kayak sempoyongan, kayak nelongso. Kalau orang bilang tuh kayak harapan tadi banyak ke Taif, tiba-tiba penerimaan orang Taif kayak begini. Udah habis tuh, Rasul jalan, sampai Rasul tuh nggak tahu Rasul jalan kemana. Di riwayat disebutkan kayak gitu. Sampai malaikat gunung tuh datang kan. Kata malaikat gunung, mau saya tinggal, Rasul bilang oke, itu gunung tuh dihancur ke Taif tuh, mati semua orang Taif tuh. Tapi apa kata jawaban Nabi? Justru aku berharap dari sulbi mereka lahir generasi-generasi yang menyembah Allah. Rasul tuh nggak pernah putus cintanya kepada umatnya itu. Oke, di generasi ini rusak semua, tapi belum tentu anak-anaknya rusak. Wah, itu pelajaran berharga. Bisa jadi antum lahir dari orang tua yang rusak, tapi itu nggak menjamin antum juga rusak. Karena Rasul begitu, ini oke lah saya dizolimi sama ini, tapi saya berdoa kepada Allah agar lahir dari anak keturunan mereka orang-orang yang soleh yang hanya menyembah Allah saja, tidak mempersekutukannya. Itu doa Nabi itu. Bayangkan cintanya Nabi kepada orang yang melukainya. Kenapa nasihat hari ini nggak laku, nggak manjur? Karena nasihat kita bukan dibangun dengan cinta, justru sebaliknya dibangun dengan benci. Nggak ada nasihat yang masuk. Karena itu kalau antum punya rasa benci dan antum nasihat, udah tahan aja, nggak ada nasihat. Tapi banyak orang lo yang nasihatin dia, udah selesai. Antum bukan satu-satunya manusia di planet bumi ini yang akan nasihati dia. Banyak sekali orang yang akan nasihati dia, udah tahan aja. Itu yang kedua, cinta. Yang ketiga teman-teman, wasiat itu kapan disampaikan?
ketika akan meninggal kan. Timing ketiga. Enggak semua nasihat itu harus disampaikan. Harus ada waktu yang paling paham. Antum akan sangat paham itu, yang ikhwan, akan paham betapa pentingnya timing dalam berikan nasihat setelah antum menikah. Kalau antum menikah, enggak semua nasihat antum itu harus disampaikan ke istri langsung. Ada nasihat itu yang disampaikan 2 hari lagi setelah saya gajian, baru saya sampaikan nasihat saya. Nanti, jangan sekarang. Ada berapa nasihat itu sama, ketika kita mendidik anak juga sama. Setiap orang tua itu terobsesi untuk menasihati anak ketika anaknya berbuat salah. Nak sholat nak, masih lari-lari. Nak sholat nak, masih lari-lari. Tuh jatuh kan, tuh apa mama bilang, kan kamu itu. Itu nasihat gak masuk waktu itu. Nasihat gak masuk itu. Nasihat itu perlu timing yang pas supaya nasihat itu bisa diterima. Kalau kita beneran pengen, karena surat Al-Asr itu surat yang menyelamatkan kita dari gagal itu. Kalau pengen selamat dari situ ya gunakan perintah-perintah Allah ini. Cari timing yang pas untuk nasihati seorang. Orang ketika berbuat salah, itu bukan waktu yang pas untuk nasihati dia, biarin aja dulu. Dan bersyukur kalau dia tahu kalau itu salah. Tapi suatu saat baru ngobrol, ketika sudah tenang ngobrol. Orang kalau udah lagi kalut diobrolin, nasihat itu gak ada yang masuk. Gak usah orang, kita juga kayak gitu. Antum lagi berantem, lagi emosi, terus dibilangin sama orang, pentingnya sabar dalam Quran. Gak didengar. Karena itu cari timing yang pas. Ini kalau di surat Luqman, contoh ayah yang bijaksana itu dalam Quran kan Luqman. Surat Luqman itu, Luqman mengatakan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman ngomong kepada anaknya, ketika itu Luqman menasehati anaknya. Ada kalimat tambahan tuh, wa huwa ya'idhuhu. Jumlah haliyah kalau dalam bahasa Arab, artinya Luqman ketika itu sedang nasihati anaknya. Apa kata Luqman? Wahai anakku, jangan berbuat syirik pada Allah. Ulama mendiskusikan kenapa ada kalimat ini di tengah nih. Ketika itu Luqman nasihati anaknya. Biasanya Quran tuh ngomong kayak gini. Dan ketika Luqman bicara kepada anaknya, wahai anakku jangan berbuat syirik. Biasa gitu, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku jangan begini. Ketika Isa berkata, wahai Bani Israel jangan begini. Ketika Luqman berkata, wahai anakku jangan begini. Tapi di surat Luqman itu, ketika Luqman bicara kepada anaknya, ketika itu dia sedang menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak yang aku cinta jangan berbuat syirik pada Allah. Ada tambahan ketika itu Luqman nasihati anaknya. Wa huwa ya'idhuhu. Yang tambahan itu kalau dibuang, kalau ada kalimat ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak jangan berbuat syirik pada Allah, orang tahu enggak kalau ini nasihat? Semua orang tahu kalau ini nasihat, jangan berbuat syirik kan nasihat, kan mau'izah. Kenapa Quran tambahkan di situ waktu itu dia sedang nasihati anaknya? Quran menekankan juga bagi kita pada orang tua, tidak semua nasihat, tidak semua waktu itu waktu digunakan untuk nasihati anak. Kenapa? Karena akibatnya anak akan malas ngomong sama bapak dan ibunya. Kenapa? Semuanya omelan aja. Luqman yang sangat bijaksana, tidak setiap jam itu dia ngomong ke anaknya itu kebijaksanaan. Ada kadang-kadang kalau ngomong sama anaknya udah ngobrol aja tuh. Gimana nak kabar nak sehat? Gimana tadi apa lagi jalan sama teman? Oh nonton Doraemon. Gimana Doraemon? Cerita itu. Enggak semua obrolan itu nasihat. Kenapa? Obrolan yang semuanya nasihat itu membosankan. Membosankan sekali. Akhirnya orang enggak nyaman dengan kita. Kan ada grup tuh. Grup WhatsApp, teman saya cerita. Grup WhatsApp, setiap dia yang komen pasti ceramah terus. Akhirnya kita bikin grup WhatsApp baru yang enggak ada dianya. Padahal itu semua kebaikan, cuman disampaikan bukan dalam timing yang pas. Kata wasiat itu juga menunjukkan watawasau bil haq, memberikan nasihat, cari timing waktu yang paling pas untuk berikan nasihat itu. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, sebentar saya lihat contekan dulu, lupa saya. Ya, wasiat itu teman-teman. Yang keempat, orang kalau kasih pesan, kasih nasihat, kira-kira mungkin gak sih ada kepentingan terselubung dalam nasihat itu? Mungkin, saya berapa kali itu, ada orang curhat, suami istri. Istrinya, Ustadz saya begini, suami saya begini. Terus saya diamin aja. Kenapa? Saya tahu nih, boleh nggak Ustadz saya dan suami saya datang ke rumah Ustadz terus saya minta nasihat. Saya bilang nggak mau.
Saya maunya kalau kamu berdua ke rumah saya, kamu suami istri ke rumah saya, dan kamu yang cerita. Saya ngomong kasih nasihat. Kenapa? Karena kalau saya kasih nasihat, saya cuma dengar sepihak dari istrinya saja. Saya tahu istrinya ini ingin saya ngomong ke suaminya, itu sebenarnya istrinya ingin. Istrinya ingin pengen nampol suaminya tapi pakai tangan saya. Paham ya? Banyak nasihat itu punya kepentingan. Banyak seperti itu. Ada orang datang saya, Ustaz tolong ngomong dengan karyawan saya, berikan dalil begini. Saya bilang enggak, saya enggak mau gunakan dalil untuk ngomelin orang supaya semangat kerja. Saya enggak untuk itu, wasiat nasihat itu rata-rata banyak yang punya kepentingan. Ada kepentingan terselubung di sana, supaya bisnisnya jalan, supaya karyawannya semangat, supaya ini. Saya enggak mau kepentingan itu. Orang ngasih wasiat, kira-kira punya kepentingan enggak dia? Enggak, 5 detik lagi dia mati. Orang ngasih wasiat kan udah mau mati, bahkan dia enggak punya kepentingan untuk dirinya sendiri. Karena cintanya itu, ini pentingnya ini untuk kamu nak. Itu bapak bilang begini. Iya kan, orang ngasih wasiat, dia enggak berharap kepentingan dia lagi, udah enggak ada tuh. Kalau ada juga itu memang keterlaluan tuh, udah di depan ajal, masih cari kepentingan juga. Nah nanti kalau bisa partai yang ini, enggak ada orang bilang begitu. Tapi semua orang itu ketika akan berikan wasiat, dia bersih dari kepentingan. Ketika dia sampaikan nasihat kepada orang yang dia cintai, wasiat kepada orang yang dicintai, 1, murni karena cinta kepada orang itu, dan 2, itu untuk kebaikan dirimu. Walaupun orang yang wasiat itu enggak mengatakan itu untuk kebaikan dirimu. Jadi kalau kita kan suka bilang, nah ini saya bilang ini supaya untuk kebaikan kamu. Itu kalimat itu enggak penting. Kalimat itu penting bahwa dalam perjalanannya kita lakukan itu. Jadi yang keempat, teman-teman, nasihat itu juga bebas dari kepentingan. Karena nasihat itu akan sangat menyakitkan kalau di ujungnya orang yang dinasihati tahu, oh ternyata kepentingan doang. Kata kalau kenapa nasihat itu enggak manjur-manjur? Karena berapa banyak kita nasihat itu karena kepentingan aja. Karena kepentingan, Ustaz tolong ngomong ke anak saya enggak mau. Kamu mau marah ke anak, kamu mau pakai mulut saya kan? Enggak mau. Karena itu kata wasiat itu diantaranya adalah memang enggak ada kepentingan. Kepentingannya apa? Nanti itu watawasau bil haq, karena ada al-haq, ada kebenaran yang harus disampaikan. Itu yang keempat, teman-teman. Kemudian berikutnya nah, itu definisi wasiat. Orang Arab sebut ada namanya kata dalam bahasa Arab itu wasiyatul ardi. Wasiyatul ard. Wasiyatul ardi, orang Arab menyebutkan kalau tumbuhan itu kan nempelnya ke bumi. Arternya earth, bumi itu. Satu-satunya nama planet yang tidak dinamakan pakai nama dewa-dewa Yunani, planet apa? Planet Earth. Lainnya Jupiter, Merkurius, itu buat dewa Yunani semua itu. Planet Earth itu kayaknya dari kata ard itu. Nah, wasiyatul ard itu ketika tanaman, ini kan tanaman nih, ini bumi kan, ini kan ditanam di bumi gitu. Ketika tanaman itu menyatu dengan bumi, itu orang Arab menyebut wasiyatul ard. Berarti ada tanaman itu nempel di bumi. Apa artinya watawasau bil haq itu? Yang kelima adalah ketika kita memberikan nasihat, kita membersamai dia. Itu artinya. Banyak orang ngasih nasihat, kamu begini, nah saya udah sampaikan ya, saya udah amar ma'ruf nahi mungkar selesai, saya pulang. Itu bukan wasiat. Kata wasiat itu adalah antum sampaikan kebaikan untuk dia dan antum bersamai dia sampai dia berhasil menjalani kebaikan itu. Itu tawasau bil haq. Kan banyak orang yang penting saya udah sampaikan kebenaran ya, terserah kamu terima ataupun enggak terima itu urusan kamu. Nanti kamu tanggung jawab di akhirat, saya juga ngomong ke Allah dia. Enggak, itu enggak tawasau bil haq. Kata-kata wasiyatul ardi, orang Arab mengatakan wasiyatul ardi. Ketika bunga itu nempel di bumi, nempel di tanah ya. Dan dia selalu bersama, bunga itu di tanah terus. Nah itu orang Arab menyebutkan wasiyatul ard, bunganya enggak terpisah dari tanah. Artinya kalau seorang memberikan wasiat, dia akan membersamai orang itu, tumbuh kembangnya, sampai dia jadi sesuai dengan nasihat yang dia sampaikan. Itu. Hari ini kan banyak kita hit and run, kasih komen, udah bodo amat hilang. Kasih komen, oh kamu emang kafir, emang selesai udah. Oh kamu ini ahli bid'ah, udah susah ngomong selesai. Enggak wasiat. Dan itu tidak akan mengantarkan kepada kebaikan apapun. Itu obsesi yang banyak hari ini. Kita kalau ngomongan seperti itu. Akhirnya gagal semua, dakwah itu gagal semua. Islam itu menjadi hal yang buruk di mata masyarakat yang non-muslim. Islam itu sangat indah, tapi ketika muslimin melihat, non-muslim itu melihat musliminnya di sosial media,
kok jadi kayak begini nih. Itu yang kata Quran, innal insana lafi khusr, setiap kalian merugi. Dan yang terakhir adalah kata wasiat itu, wasiat yang diberikan, orang kalau ngasih wasiat itu dia pilih kata-kata yang kata itu membekas. Orang akan ingat dengan kalimat itu. Itu wasiat. Yang keenam adalah dia itu membekas atau berkesan. Nah, ini kan wasiat itu menjadi tidak berkesan, tidak membekas karena setiap momen itu adalah wasiat, momen ceramah, setiap momen ini, setiap momen, setiap apapun itu, setiap komen itu pasti kita tuh kayak hidup tuh suram banget tuh. Hidup isi ceramah aja semua. Allah jadikan hidup itu untuk kita senyum, untuk kita bahagia. Ini apapun komen ceramah. Akhirnya yang beneran komen, yang nasihat beneran itu gak berasa lagi. Imam Ghazali itu mengatakan seorang ayah itu setidaknya, seorang ibu itu hendaknya menakut-nakuti anak dengan bapaknya. Itu kata Imam Ghazali itu. Jadi kalau anak masih bandel ini lari sana dari sini, nak sini nak pakai celana, lari sana sini pakai celana. Nanti ibu bilang ayah loh. Nah itu maksudnya. Nah setelah itu Imam Ghazali mengatakan karena itu seorang ayah itu jangan terlalu banyak ngomel di rumah. Jangan terlalu banyak marah. Kalau ayah udah sering marah di rumah, kata ibunya, nanti ibu bilang ke ayah loh, kata anaknya udah sering dimarahin ayah. Jadi marah itu jadi gak ada guna. Nasihat itu kalau terlalu sering dikasihkan, jadi gak ada bekas. Nasihat yang beneran sungguh nasihat itu gak ada bekas. Gak ada sama sekali. Ini ada kisah di masyarakat jahiliyah kan. Dia datang ke masyarakat. Woi ada singa, dikejar singa di sananya. Orang keluar semuanya, dilihat gak? Hehe gak ada singa. Terus ternyata dia beneran dikejar singa. Terus ada singa, gak ada satupun masyarakat yang keluar. Dan mati dimakan singa. Nah itu satu lagi adalah bagaimana caranya kita memberikan nasihat yang membekas. Ini banyak teman-teman. Kadang-kadang ini orang Indonesia itu, saya juga korban juga. Ustadz tolong kasih ceramah. Suruh kasih ceramah dan para hadirin tuh lagi makan semua. Lagi makan, lagi ngobrol sama tetangganya. Satrian silakan naik. Ini orang makan semua, saya ngapain ngomong sendiri. Akhirnya satu-satu yang dengar tuh yang minta saya ceramah itu. Yang lainnya ngobrol satu sama lain dan lain sebagainya. Itu bukan waktu yang pas untuk berikan ceramah. Itu untuk memberikan suatu kebaikan itu cari momen yang sangat pas supaya dia membekas dan supaya dia bertahan. Itu dia kata al-wasiyah teman-teman. Nah kemudian yang ketujuh, ini mudah-mudahan bisa dicatat, bisa dibaca ya. Kata tawassaw itu dari kata wazan tafa'ul kalau dalam bahasa Arab. Dari kata tawassaw ini ada makna resiprokal. Artinya dan saling memberikan nasihat itu artinya. Di Quran kan ada kata saling ya kan, saling itu artinya apa? Yang ketujuh adalah dalam pikiran kita, setiap kita yang mau ngasih nasihat ke seseorang, ketika kita akan memberikan nasihat ke seseorang, karena maknanya resiprokal, dua-duanya, dua arah, bukan satu arah saja, dalam pikiran kita dan hati kita adalah saya kasih nasihat ke kamu dan saya berada dalam posisi saya siap terima nasihat dari kamu. Itu. Banyak dari kita kasih nasihat kepada orang dan kita berada pada posisi saya nggak mau terima nasihat kamu. Itu tuh. Jadi ketujuh itu timbal balik. Jadi ketika kita bagaimana cara nasihat kritikan itu akan bunyi ketika kita menyampaikan dalam hati dan pikiran kita harus siap. Saya ngasih nasihat ke antum nih dan saya orang yang sangat siap ketika antum nasihati saya balik. Karena perintah Quran itu dan mereka yang saling memberikan wasiat. Itu artinya itu. Mereka yang saling memberikan wasiat, artinya ketika saya menyampaikan sesuatu, saya berada dalam kondisi siap menerima apapun timbal balik yang antum berikan. Dan masyarakat muslim harus dibangun kayak gitu. Harus dibangun kayak gitu. Berapa banyak di antara kita kalau ngasih nasihat, terus nggak siap menerima nasihat dari orang yang kita kasih. Dan berapa banyak di antara kita juga mau ngomong, ini karena om saya, cuma saya nggak enak ngomongnya nih. Akhirnya dipendam saja keburukan-keburukan yang ada. Karena kita suka ekstrim kanan begini, ekstrim kanan dia ngomong ke omnya, om, ini saya mau ngomong di om, ini saya sudah ngaji amar ma'ruf nahi munkar saya sampaikan, dia ngomong kasar ke omnya, itu bukan wasiat. Tapi ada ekstrim kiri yang dia lakukan apa? Karena ini om saya nggak berani ngomong, akhirnya diem saja, itu juga bukan wasiat juga. Islam itu mengajarkan wasiat itu pas di tengah-tengah.
bagaimana caranya dia menyampaikan kepada omnya, satu dengan timing yang pas, dua dengan rasa cinta yang ada di hatinya pada omnya itu. Rasa cinta itu bukan, om ini karena saya mencintai kamu nih om, saya bilang kesalahan kamu. Bukan, itu bukan rasa cinta. Cinta itu hal yang gak perlu dibuktikan, gak perlu di statement kan. Ya teh ya, betul kan ya? Kalau perempuan sih perlu statement ya. Laki-laki yang gak perlu statement biasanya. Kalau perempuan kan, kamu mencintai saya gak sih? Kata seorang istri pada suaminya. Dan mereka sudah nikah selama 25 tahun. Kata suaminya, kalau saya nggak cintai kamu, ngapain kita nikah 25 tahun? Masih tanya. Nah, kata watawasau artinya ada pesan di sana bahwa ketika saya nasihati seseorang, saya berada dalam posisi saya siap nasihati balik. Dengan itulah masyarakat muslim bisa tumbuh kembang. Kita tuh muslim itu harus biasa menerima kritikan. Kita nggak bisa anti kritik. Kan banyak orang dia yang kritiki orang lain sangat kenceng, tapi ketika dikritik balik, wah itu defensifnya minta ampun tuh. Oh kamu ini dibilangin, enggak. Muslimin itu dibangun dengan masyarakat yang, bagi kita kritikan tuh biasa, kita fokus kritiknya apa, oh kritiknya betul, oh ya saya terima. Nah itu yang harus kita bangun, watawasau itu. Baru yang terakhir, kata bilhaq ini teman-teman, watawasau bilhaqi, watawasau bis sabri. Saya bahas bilhaqnya saya, atau kalau waktunya cukup kita bahas bis sabri. Kata bilhaq, ada ulama mengatakan ada 3 bentuk i'rab bilhaq ini. I'rab itu apa ya? Bentuk kan ada subjek, predikat, objek, gitu. Keterangan. Nah, ada mengatakan bilhaq ini objek, ada yang mengatakan bilhaq ini keterangan. Itu i'rab namanya itu. Ada yang mengatakan bilhaq ini bi-nya itu ta'lil, artinya sebab, penyebab, al-haq itu kan kebenaran. Artinya, oleh karena kebenaran, saya nasihati kamu. Itu tuh. Karena ada kebenaran yang saya yakini itu, saya nasihati kamu. Itu bilhaq. Kan ada yang watawasau, saling mewasiatkan, bukan dengan al-haq tapi dengan kebencian. Karena saya benci kamu. Saya nasihati kamu, karena kamu dari kelompok yang berbeda, saya omeli kamu, saya komen kamu, saya ini kamu, itu. Nah dalam Quran yang menyelamatkan kita itu, watawasau bilhaq itu oleh sebab ada al-haq yang harus saya sampaikan dan harus berjalan, maka karena itu saya wasiatkan kalian dengan semua persyarat tadi. Dia adalah hal yang penting, timingnya pas, kemudian dibangun dengan rasa cinta, itu baru wasiat itu akan masuk membekas dalam diri seseorang. Kalau enggak, akhirnya orang mendengarkan nasihat hanya untuk membalas. Itu masalah hari ini. Masalah hari itu kalau kata orang-orang komunikasi itu, we tend to listen with the intention to answer. Kebanyakan orang itu mendengarkan dengan niat untuk menjawab. But we have to listen with the intention to understand. Harusnya kita dengerin orang itu dengan niat untuk memahami. Hari ini orang terobsesi dengerin kalimat, dia siapkan jawabannya. Itu bukan tawasau bilhaq. Tawasau bilhaq itu oleh karena sebab ada al-haq inilah saya nasihati kamu. Itu satu. Yang kedua, bilhaq ini kata ulama ada al-hal. Jadi saya mewasiatkan kalian, sebentar, saya lupa lagi. Oh ya. Ini bukan ini sababiyah ya, bukan ta'lil. Yang kedua, al-hal artinya mereka saling memberikan nasihat dan mereka saling hal itu artinya keadaan ya. Mereka saling berikan nasihat dan mereka yang saling berikan nasihat itu dalam keadaan al-haq. Itu berkaitan dengan yang tadi. Mereka dalam memberikan nasihat itu enggak ada kepentingan pribadi di dalam nasihat yang mereka berikan itu. Itu tuh. Watawasau bilhaq itu menekankan kembali bahwa ketika saya nasihati kamu, itu murni nggak ada kepentingan pribadi saya, nggak ada bisnis yang kejar di sana, nggak ada calon menantu atau calon akhwat yang saya, nggak ada yang seperti itu, murni karena ada al-haq itu. Jadi tawasaunya itu dibangun dalam keadaan kedua belah pihak ini ada al-haq, ada kebenaran yang ingin mereka hadirkan. Kemudian yang ketiga, bilhaq itu dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu artinya ini.
Mereka yang saling mewasiatkan dengan al-haq. Itu tuh. Mereka yang saling memberikan wasiat dengan al-haq ini. Bukan dengan asumsi saja. Kan orang nasihati cuman semua itu asumsi ternyata. Semua itu cuman praduga saja. Itu enggak data yang valid, enggak ada. Nah, watawasau bil haq itu dia menasihati dengan al-haq. Ada ulama mengatakan watawasau bil haq itu kan watawasau bil Quran. Jadi panduannya adalah Quran dan dia nasihati dengan ikut pada Quran itu. Itu cara paling enak. Cara Quran nasihat itu keren sekali teman-teman. Quran itu kan Quran itu Allah ngomong ke kita. Allah tuh zat yang maha mulia, ngomong kita yang hamba, yang budak-budak ini nih. Dan Allah tuh punya hak untuk ngomong kita semuanya perintah. Karena Allah yang maha mulia kan. Kalau kita saja nih dari manajer ke karyawan, isinya perintah semua tuh. Ini boleh, ini do, ini don't. Ini boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kan semua gitu. Allah tuh sangat berhak untuk ngatur kita kayak gitu. Sang pencipta kita loh. Kamu boleh ini, enggak boleh ini. Tapi Quran itu isinya, sepertiga dari Quran itu isinya adalah kisah. Allah tuh ngajarin kita dengan storytelling. Indah sekali kan cara Quran berbicara itu. Indah sekali kan. Itu watawasau bil haq itu sebagian ulama mengatakan watawasau bil Quran. Dengan cara bagaimana dengan Al-Quran, bagaimana metode Quran menasihati dia pakai itu. Bagaimana cara Quran ngobrol. Quran itu paling sepertiga itu isinya kisah. Karena dari kisah itu kita nggak menghukumi seseorang. Nah, itu yang menarik. Tapi ada dikisahkan kisah tertentu orang belajar, oh iya ya saya dulu kayak gini. Harusnya saya nggak lakukan itu. Itu watawasau bil haq. Dan terakhir watawasau bis sabri, saya bahas sabrnya itu. Ada as-sabru itu teman-teman. Watawasau bis sabri. Sabar itu artinya habs. Habs itu menahan. Artinya ketika kita saling mewasiatkan, itu kita harus dalam wasiat, dalam nasihat itu kita harus mampu menahan diri. Ya, ini PR nih. Orang ketika nasihatin dan dia lihat yang dia nasihatin sudah merasa bersalah, itu makin menggebu-gebu. Quran mengatakan dalam proses wasiat itu wajib ada sabar. Ada sabar tuh banyak. Satu, ketika orang udah merasa bersalah, udah nggak usah menggebu-gebu, disampaikan saja. Itu kalau kita mendidik anak. Imam Ghazali mengatakan kalau mendidik anak, kalau anak berbuat kesalahan atau kita sebagai guru terhadap murid, murid berbuat kesalahan, itu kali pertama dia berbuat kesalahan. Lihat, dia merasa bersalah atau enggak. Kalau dia merasa bersalah, nggak usah dimarahin. Kenapa? Apa gunanya dimarahin? Dia udah tahu kalau itu salah. Karena dia merasa bersalah, apalagi dia merasa bersalah dan dia menyembunyikan kesalahannya itu. Udah gak usah nasihatin. Artinya dia sendiri udah berniat untuk tidak melakukan itu lagi. Nasihat udah gak ada guna di situ. Watawasau bis sabri itu artinya ada momen yang kita nasihati kalau udah cukup selesai. Itu satu. Yang kedua adalah tawasau bis sabri itu artinya ketika kita nasihat seseorang, itu biasanya gak langsung manjur. Tapi karena kalimatnya tawasau itu kan tanaman nempel terus di tanah. Artinya walaupun dia nggak ikut, tapi saya tetap bersamanya dia. Wah, itu indah. Komunitas yang dibangun dengan nasihat kayak gitu. Saya sampaikan kepada kamu kebaikan, tapi ini nggak dengar, tapi saya tetap sama kamu kok. Wah, itu komunitas yang indah sekali teman-teman. Komunitas yang setiap orang ingin memperbaiki diri orang lain, tapi dia membersamai orang itu. Hari ini banyak orang ngomel kamu salah, habis itu orangnya ditinggal. Dan dia bingung, saya salah terus saya perbaikinya dari mana? Gak ada yang bersamai dia. Kata wasiat itu artinya dia selalu membersamai, kemudian Al-Quran mengatakan harus ada kesabaran di sana. Kalau nggak ada kesabaran di sana, kita akan khusr lagi, kita akan rugi lagi. Harus ada poin kesabaran. Banyak orang nggak bersabar dengan perubahan orang lain. Saya punya teman orang Australia, dia masuk Islam, namanya Graham. Saya tanya ke dia, ketika dia udah masuk Islam, udah lama, udah ngaji, udah bisa bahasa Arab juga, saya tanya dia. Saya pengen tanya, ya Syekh, what is the most difficult thing in Islam? Once you converted to Islam. Ketika kamu masuk Islam, hal apa yang paling berat dalam Islam? Saya tanya ke dia. Jawaban dia, sebenarnya nggak ada Fitrian. Sebenarnya nggak ada hal yang berat dalam Islam. Tapi orang-orang Islam itu berekspektasi kepada saya. Kalau saya sudah mu'alaf, maka saya harus melakukan ini, pokoknya saya harus kayak Abu Bakar. Yang mereka sendiri nggak kayak gitu. Kan ada pastor masuk Islam, pastor di Vatikan sana, masuk Islam. Ketika dia masih pastor tuh, pakaian pastor kan mirip pakaian muslimin syekh juga, pakai gamis, pakai tutup kepala, terus jenggotnya panjang. Ketika dia masuk Islam, dia ganti bajunya, pakai baju kemeja, celana panjang, jenggotnya dia cukur. Antum tahu komen orang di ini apa?
di Twitter apa komennya? Komennya, kenapa jenggotnya dicukur? Bro, dia tadi nembah patung, sekarang nembah Allah. Yang ente komen kenapa jenggotnya dicukur? Tadi dia nyembah patung, syirik, masuk neraka pasti itu. Sekarang dia nyembah Allah tuh. Taubat dia setelah sekian lama, yang kita komen adalah kenapa dicukur jenggotnya. Kita tuh nggak sabaran. Ada orang, oh dia kan udah masuk Islam, tapi kenapa masih merokok? Ya nggak segampang itu juga. Oh dia kan udah masuk Islam, tapi kenapa masih belum berjilbab? Ya biarkan waktu bertahap dulu dia belajar. Kamu kan kata udah hijrah, tapi kenapa begitu? Akhirnya banyak orang berislam karena tekanan orang lain. Kita ingin orang berislam karena kecintaan dia kepada Allah. Kita ingin orang tuh sholat karena cintanya sama Allah. Kita ingin orang tuh nutup aurat karena cintanya sama Allah. Bukan karena tekanan dari warga net itu, bukan. Kalau itu muncul, akhirnya orang berislam dan dia membenci apa yang dilakukan dalam Islam itu sendiri. Cuman dia nggak bisa lepaskan itu karena saya dari komunitas ini. Komunitas yang lama saya udah dibuang. Sejak saya masuk Islam saya dicoret dari kakak. Dan kalau saya nggak ikut dengan gaya hidup mereka, kemana lagi saya udah? Akhirnya orang masuk Islam dan menderita dalam Islamnya. Islam tidak ingin gitu. Ada orang datang ke Rasul, ya Rasulullah, ubayyuka ala salatain. Orang datang ke Rasul dan dibilang, ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, tapi saya cuma pengen sholat 2 kali aja sehari semalam. 2 kali doang, biasa berapa 5 kali? Kata Rasul, silakan. Sahabat komplain di belakang tuh, ya Rasulullah, yang ada diskon nih, yang masuk Islam belakangan cuma 2, diskon 30-60%. Kata Rasul, enggak, biarkan saja dia sholat 2 kali, kalau dia menikmati sholat itu, dia akan sholat 5 kali dalam sehari dengan semalam, karena kenikmatan pada sholat dan karena cintanya pada Allah, bukan karena tekanan dari kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah itu saja teman-teman, semoga kita bisa menghadirkan masyarakat komunitas yang ketika ngomen, ketika nasihati, ketika memberikan wasiat sesuai dengan panduan dari surat Al-Asr itu. Dan itulah cara kita selamat dari kegagalan. Kalau kita nggak ngikuti itu, lafi khusrin, sungguh dalam kegagalan. Semoga Allah jadikan kita komunitas yang saling watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.